Ya, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ini soal yang sudah sering kita bahas ya. Sebuah cincin yang mempunyai muatan seragam dan jari-jari A, tentukanlah medan listrik pada jarak Z di atas tengah cincin, di atas titik tengah cincin ya. Ini kita punya semuanya muatan, cincin yang punya muatan seragam ya. Lalu kita punya ini jaraknya A, lalu kita ingin mencari berapakah ini Z ya, berapakah medan listrik di titik ini ya. Oke, ingat di sini kita mempunyai, kalau kita tinjau di titik ini ya, kita tinjau muatan di titik ini, maka kita punya medan listriknya ke arah sana, ya, yang mana saya punya berarti komponen EX ini mempunyai, kita ambil satu ya, dan EY ya, EY 1 ya. Oke, nah sekarang saya tinjau juga di titik ini. Saya buat warna merah deh. Saya tinjau di titik ini ya. Lalu saya cari ini E ke arah sana ya, maka saya punya ke sana EX1 dan EX2 dan ke sana adalah EY2. Maka dari sini bisa kita katakan bahwasanya komponen EX1 saling cancel ya, atau saling meniadakan dengan EX2 ya. Makanya nanti komponen medan listrik kita hanya kepada komponen sumbu Y ya. Oke. Terus saya ambil tadi ini sudut tetanya ya. Kita theta, maka di sini juga theta ya. Nah, kita dapatkan di sini untuk EY itu sama dengan kita punya 1/4V epsilon 0 integral dq per, kalau kita ambil tadi ini R ya, R kuadrat, berarti kita punya tadi cos theta ya, cos theta arah Z topi ya. Nah, kenapa arah Z topi? Karena dia ke arah atas ya. Cos theta tadi di sini, theta. Gimana cos theta itu ya? Cos theta sama dengan Z per N, R ya. Samping Z per R. R-nya tadi ini ya. R. Ya, R. Dimana R di sini adalah dengan R itu adalah sama dengan akar ini A ya, A kuadrat plus Z kuadrat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita punya dq, ini adalah elemen dq yang di sini, elemen muatan yang kita ambil tadi ya, yang kita cuplik. Sehingga untuk mendapatkan keseluruhan cincin, maka kita integralkan dq ya. Oke, sehingga kita tulis lagi ya. Berarti EY kita sekarang adalah 1/4V epsilon 0 dq kita ganti dengan lambda dl, di mana lambda itu adalah rapat muatan dan dl itu adalah elemen panjang dari cincin yang kita cuplik tadi ya, per ya, R-nya tadi adalah ini akar A kuadrat plus Z kuadrat, cos theta-nya tadi adalah Z per R ya, Z topi. Maka saya punya di sini sama dengan 1/4V epsilon 0 ya. Oke, lambda per A kuadrat plus Z kuadrat, karena di sini R ya, berarti pangkat 3/2 ya. Lambda Z ya. Ya, lambda Z arah Z topi. Oke, di sini arah Z topi, lalu saya punya lambda integral DL ya. Dimana integral DL di sini adalah keliling dari lingkaran atau 2πr ya. Sehingga kita punya EY sama dengan 1/4V epsilon 0 ya, lambda 2VR ini Z per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat
3/2 ke arah Z top ya. Oke. Nanti ini E ya. Nah, ini adalah medan listrik total ya. Oke, karena tadi hanya bergantung kepada sumbu Y, maka ini adalah medan listrik total yang dirasakan di titik P di sejauh Z ya. Di sejauh Z-nya. Nah, sekarang ya, ini adalah jawaban A. Oke, nah sekarang bagaimana medan listrik, di manakah medan listrik bernilai maksimum ya? Nah, selama ini yang kita bahas adalah sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan di manakah nilai medan listrik ini bernilai maksimum? Maksimumnya ada di mana ya? Nah, sekarang kita tinjau ya. Ya, tadi, sorry, ini R ya. Ini A maksudnya ya, ini A. Tadi lambda DL tadi, integral DL tadi adalah keliling lingkaran, berarti tadi jari-jarinya adalah A ya. Saya punya di sini A. Sehingga di sini kalau saya tuliskan lagi ya, lambda 2πA ya. Lambda 2πA, berarti tadi di sini kita punya A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, pertanyaan B tadi di mana ya? Pertanyaan B tadi di mana E bernilai maksimum ya? Bernilai maksimum. Oke, kita sederhanakan dulu ya bagian ini. Kita punya tadi E sama dengan lambda 2πA ya, berarti adalah lambda itu tadi adalah rapat muatan di sepanjang keliling ini, yaitu artinya lambda 2πA itu sama dengan adalah muatan total ya. Muatan totalnya, maka saya mau ganti ini menjadi Q besar per 4V epsilon 0, sehingga saya punya di sini Z per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya di mana maksimum ya? Di mana E maksimum? Nah, ingat bahwasanya syarat untuk suatu nilai bernilai maksimum yaitu turunan dari nilai tersebut bernilai 0 ya. Maka DE per DX, atau dalam hal ini tadi kita punya bergantung kepada Z, maka DE per DZ itu harus sama dengan 0. Disinilah nilai medan listrik bernilai maksimum. Maksudnya bagaimana? Ingat bahwasanya kemiringan semuanya saya punya seperti ini ya. Nah, turunan itu ingat adalah kemiringan ya, kemiringan. Nah, dia bernilai maksimum di sini ketika apa? Ketika di sini sudah tidak miring lagi, atau DE per DZ-nya sama dengan 0. Sedangkan di sini kan dia mempunyai nilai nih. Nah, itu arti dari nilai maksimum ya, turunannya bernilai 0. Maka artinya kita harus turunkan bagian ini. Ya, sehingga saya punya Q per 4V epsilon 0 D per DZ ya, kita punya Z per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat tadi 3/2 sama dengan 0 ya. Maka saya punya nilai ini bisa saya pindahkan ke kanan menjadi 0 ya, sehingga kita punya sekarang D per DZ Z per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 itu sama dengan 0 ya. Selanjutnya berarti kita harus menurunkan bagian ini ya. Kita bisa menggunakan turunan rantai ya, U per V ya. Jadi di sini kita punya U-nya sebagai Z dan V-nya adalah A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Maka kita menggunakan turunan rantai U aksen U ya, atau turunannya adalah yang U per V ya. Turunan dari U per V sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, di sini berarti U aksennya adalah 1, dan di sini V aksennya adalah 3/2 ya. Oke, lalu kita turunkan terhadap ini dulu, lalu kita turunkan secara total A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 kurang 1 ya. Kita punya di sini setengah, lalu kita punya di sini 2Z ya.
turunan dari di dalamnya, ya, sehingga kita punya V aksennya sama dengan habis Oke, sehingga kita punya 3Z ya, 3Z A kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah ya. Nah, kalau kita turunkan total menjadi U aksen V berarti saya punya A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 dikurang U-nya tadi adalah Z, V aksennya adalah ini ya, 3Z A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Ups, maaf, pangkat setengah ya, pangkat setengah. Sorry. Oke, pangkat setengah. Setengah ya. Pangkat 1. Per V kuadratnya adalah ini ya. Berarti A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3. Ya, sehingga kita punya turunan dari ini tadi adalah sama dengan 0. Ya, sehingga tuliskan lagi D per DZ atau ya turunan ini tadi adalah ini, turun yang dari sini ya. Berarti kita tuliskan A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 dikurang Z ya, atau 3Z kuadrat ya. 3Z kuadrat A kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah sama dengan 0. Bagian yang ini kita kalikan ke ya, tadi kan sama dengan 0 ya. Saya kalikan ke sini ya, ke 0-nya sehingga sisa ini. Nah, karena di sini sama dengan 0, saya bisa perkan kedua sisi ya. Kita perkan dengan A kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah gitu ya. Ini trik aja, A kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah ya. Boleh ya. Maka saya punya hasilnya menjadi ya 3/2 kurang setengah 1 ya. Jadi saya punya di sini A kuadrat plus Z kuadrat dikurang 3Z kuadrat, yang ini menjadi habis ya 1 ya, sama dengan 0. Maka saya punya sekarang A kuadrat ya kurang Z kurang 3 ya. 2Z kuadrat sama dengan 0 ya. Atau kita bisa dapatkan 2Z kuadrat sama dengan A kuadrat ya, sehingga kita dapatkan Z itu sama dengan plus minus A per akar 2 ya, sehingga kita dapatkan nilai medan listrik maksimum itu ada di Z sama dengan A per akar 2 ya, ada di sini, ada di A per akar 2. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menggambarkan kurva E sebagai fungsi jarak dari pusat cincin. Nah, menggambar ini, tadi kita sudah dapat nilai maksimumnya ada di sini ya. Nah, sekarang kita perlu untuk menggambar atau memplot ya. Untuk memplot tadi kita punya kurva maksimum kita atau nilai medan listrik kita ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Gambarkan kurva E sebagai fungsi dari jarak ya. Di sini kita punya E, di sini kita punya Z. Nah, kita tadi sudah dapat nilai maksimumnya di A per akar 2. Nah, sekarang bagaimana jika dia berada di jarak untuk ngeplot ini, kita harus memeriksa terlebih dahulu ya. Pertama, kita cek di jarak Z jauh lebih kecil dari R. Artinya tadi kita punya cincin ya, maka kita harus cek terlebih dahulu di jarak sekitar pusat tersebut ya, tidak berada di pusatnya persis tapi di sekitar pusatnya. Maka tadi kita punya E sama dengan 1/4V epsilon 0 ya, Q per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 ya. Nah, tadi kita punya untuk jarak di Z jauh lebih kecil dari R ya. Atau kalau kita bisa tuliskan juga berarti Z jauh lebih kecil dari A ya, karena tadi jarak jari-jarinya adalah A ya. Artinya jika kita tinjau, jika Z-nya jauh lebih kecil dari A, maka di sini yang mendominasi adalah bagian apa?
bagian A-nya ya. Ya, karena Z-nya jauh lebih kecil daripada A. Maka kita bisa ya, berarti di sini yang mendominasi adalah bagian A. Mendominasi. Ya, maka kita dapatkan E sama dengan 1/4V epsilon 0. Ya, saya punya sekarang Q per A pangkat kuadrat dipangkat 3/2. Berarti Z-nya bisa kita abaikan tadi ya. Maka kita punya, di sini ada QZ ya. Kita punya bagian ini. Ya, berarti ungkapannya untuk Z jauh lebih kecil dari A adalah 1/A pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat untuk Z jauh lebih besar dari A. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya yang mendominasi adalah komponen Z-nya ya. QZ per A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Yang mendominasi adalah bagian Z-nya. Ini yang mendominasi. Sehingga bagian A-nya ini bisa kita abaikan ya. Sehingga sama dengan kita punya E-nya sama dengan 1/4V epsilon 0. Ini menjadi Z pangkat 3 ya. Ini Z ada di atas sehingga kita punya Q per Z kuadrat ya. Itu artinya apa? Perhatikan, jika kita gambarkan, ini seumpamanya kita punya ini Z ya, ini kita punya A, di sini A kita. Yaitu jari-jari si cincin kita ya. Maka kita dapatkan untuk Z jauh lebih kecil dari A, berarti dari sini ya. Maka kita punya 1/A pangkat 3 ya. Ya, maka kita punya seperti ini. Seperti ini. Lalu dia maksimum di mana tadi? Dia maksimum di A per akar 2. A per akar 2 itu berarti kira-kira sebelum A ya. Ini seumpamanya kita punya A per akar 2. Di sini nilai maksimumnya. Lalu kita punya setelah Z jauh lebih besar dari A, artinya mendekati sini, maka kita punya medan listrik itu adalah 1/Z kuadrat ya. Maka kita punya 1/Z kuadrat seperti ini. Hingga dia bernilai 0 di tak hingga ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran plot dari kurva kita ya. Artinya kita mendapatkan nilai maksimumnya di sini di A per akar 2. Ya. Dan dia mulai menurun 1/A kuadrat ya. 1/A kuadrat hingga dia bernilai 0 di Z tak hingga ya. Ya, demikian untuk solusi nomor 2.